Jemaat GKJ Kuto Arjo, Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang berkenan mengikuti ibadah secara online pada saat ini. Jika jemaat rindu untuk memberikan persembahan, boleh ditransfer melalui rekening Bendahara GKJ Kuto Arjo. Minggu ini kita memasuki minggu Advent pertama. Masa Advent adalah masa di mana kita sebagai umat Tuhan menghayati makna penantian kita akan kedatangan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, di masa penantian ini, mari kita bersama-sama terus mempersiapkan diri kita dan makin tekun beribadah kepadanya. Jemaat dipersilahkan berdiri. Kita memulai ibadah kita dengan memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 115. Kami menanti kedatangan-Mu. Khususkan dengan mengingat bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah Minggu Advent 1 ini mengambil tema Jagalah hatimu supaya kuat. Tema ini akan menjadi permenungan bagi kita dalam menghayati pemenuhan janji Allah. Ia berjanji akan datang kembali supaya tahan berdiri di hadapannya, kita memerlukan rahmat Tuhan. Minggu Advent 1 tahun 2024 ini berdekatan dengan hari AIDS sedunia yang diperingati tanggal 1 Desember. Hari pencegahan polusi sedunia yang diperingati pada tanggal 2 Desember dan hari penyandang disabilitas yang diperingati tanggal 3 Desember. Karena Minggu Advent berdekatan dengan peringatan hari-hari tersebut, adalah baik bila pada Minggu Advent 1 ini kita juga melakukan dengan kepedulian pada sesama dan ciptaan Allah lainnya. Masa penantian adalah masa di mana kita dipanggil Allah untuk turut serta berkarya bersamanya dalam mewujudkan kehidupan yang selaras dengan kehendak-Nya. Mari kita menantikan kedatangannya dengan hidup yang tertuju kepadanya supaya kita terjaga dan tetap kuat. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 81, bait 1 dan 2, O datanglah Immanuel.
Ya Tuhan, kami merindukan sabda-Mu, urapi kami, agar kami mampu mendengar dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan kita diambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-25 sampai ayat 36. Lukas 21 ayat 25 sampai 36 berbunyi demikian. Akan ada tanda-tanda pada matahari, bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan dalam menghadapi segala yang akan menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah kepalamu, sebab pembebasanmu sudah dekat. Lalu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, maka kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, generasi ini tidak akan berlalu sebelum semua tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan dibebani oleh pesta pora, kemabukan dan kekhawatiran hidup. Dan supaya hari itu jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu, seperti jerat. Sebab hari itu akan menimpa semua yang mendiami seluruh permukaan bumi. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagia setiap kita yang mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah pertanyaan. Kapan dunia ini akan berakhir? Topik mengenai akhir dunia menarik perhatian banyak orang dan telah memunculkan orang-orang yang khusus atau mengkhususkan diri untuk membuat prediksi mengenainya. Para peramal itu pun menyebutkan tanggal, bulan, tahun kapan dunia ini akan berakhir. Sebagian orang percaya pada ramalan itu. Bahkan beberapa pemuka agama karena begitu yakin akan ramalan mengenai akhir dunia telah meminta para pengikutnya menyerahkan harta mereka dan bersiap untuk menyambut akhir dunia. Namun hingga waktu yang diramalkan, bahkan hingga kini akhir dunia ini tidak kunjung datang atau terjadi. Saudara-saudara, Alkitab menyebutkan akhir zaman dalam kaitannya dengan kedatangan Anak Manusia, yakni kedatangan Yesus kembali ke dunia. Dalam teks Alkitab hari ini Yesus mengatakan bahwa berbagai peristiwa menjadi tanda bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Namun kapan persisnya tidak seorang pun tahu, hanya Bapa yang tahu. Meski waktunya tidak diketahui, tetapi kita sebagai pengikut Tuhan harus tetap berjaga-jaga. Mengapa?
Sebab hari Tuhan adalah hari pertanggungjawaban atas segala perbuatan kita. Atas kehidupan kita selama kita berada di bumi ini. Saudara-saudara, kita memang tidak mengetahui kapan akhir zaman itu akan tiba. Kita tidak mengetahui kapan Tuhan Yesus datang kembali ke dunia. Namun meskipun demikian, kita harus mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Kita mempersiapkan diri dengan sikap berjaga-jaga. Kita berjaga-jaga menyambut kedatangan Tuhan dengan menjalani hidup kita dengan baik. Menjalani hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana itu? Hidup benar. Dan seperti yang telah diungkapkan di atas bahwa Advent pertama berdekatan dengan beberapa peristiwa penting, yakni hari pencegahan polusi sedunia, memperingati hari AIDS, dan juga hari penyandang disabilitas. Artinya kita berjaga-jaga dengan peduli terhadap lingkungan dan sekitar kita. Kita lebih peka. Dan kita lebih peduli dengan apa yang mereka butuhkan. Kita berjuang supaya kita bisa menjadi rekan seperjalanan bagi saudara-saudara kita yang istimewa, bahkan bagi dunia ini. Sehingga dunia ini aman, terhindar dari polusi. Paling tidak kita tidak tambah memperberat polusi udara yang ada di sekitar kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita diharapkan berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan Tuhan dengan menjalani hidup yang baik. Kita mulai dari diri sendiri, melalui keluarga kita, lingkungan kita, persekutuan kita, masyarakat kita, tempat kita bekerja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga ketika kita sudah berjaga-jaga, kapanpun hari itu tiba, kita tidak lagi didapati dalam keadaan tidak siap, tetapi kita dalam keadaan siap sedia. Dan Tuhan mendapati kita layak untuk masuk dalam kerajaannya. Jadi kita tidak perlu memusingkan kapan saat itu tiba. Yang terpenting adalah bagaimana kita mempersiapkan diri dengan menjaga hati kita supaya tetap kuat dalam menghadapi berbagai pergumulan. Hati kita penuh dengan kasih untuk menopang sesama kita yang membutuhkan. Saat teduh bagi kita. Amin. Cuma dipersilahkan berdiri, mari kita memperbaharui iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersatu dalam syafaat kita berdoa. Kami bersyukur untuk sabda-Mu Bapa yang menguatkan kami supaya kami boleh selalu berjaga-jaga, menjalani hidup kami dengan benar menyambut kehadiran-Mu yang kedua kali. Kiranya Engkau menolong kami untuk menjadi pribadi yang siap dalam menghadapi berbagai pergumulan. Dan kami mampu selalu bersyukur atas kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Bapa, memasuki Advent pertama kami mohon berkat supaya kehidupan kami mampu menjadi lebih baik di hadapan-Mu. Kami memohon berkat untuk mereka yang sakit supaya sembuh, kekuatan dan penghiburan bagi mereka yang sedang sedih karena kehilangan orang yang sangat mereka kasihi, Mirunggan keluarga Suwargi, Bapak Hardanto dan Ibu Sudarmi. Kami juga mohon berkat bagi anak-anak supaya mempersiapkan diri dengan baik dalam menghadapi ujian akhir semester.
Mampukan kami orang tua untuk memberi teladan yang baik dan menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan anak-anak dan keluarga kami. Berkati mereka yang merindukan pasangan hidup supaya menemukan yang seiman. Mereka yang merindukan pekerjaan diberikan pekerjaan yang baik. Dan kami mampu mensyukuri berkat serta karunia Tuhan dalam usaha dan pekerjaan kami. Sehingga kami boleh bekerja dengan sungguh-sungguh dan jujur. Berkati juga keluarga kami yang ada di perantauan, demikian juga yang berulang tahun, lengkapi kebahagiaan dengan panjang umur, kesehatan, dan rezeki. Kami mohon berkat bagi gereja dalam pelayanan bersama dengan seluruh jemaat, agar program pelayanan boleh terlaksana dengan baik, dan kami mampu melayani sebagai pelayan-Mu. Berkati saudara kami, janda, duda, anak yatim piatu, dan para adi yuswa, supaya dapat menjalani hidup dengan benar. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja dalam pelayanan. Bahkan kami bersyukur untuk pelaksanaan pemilu. Apapun hasilnya, kami percaya Engkau akan memberikan pemimpin yang terbaik bagi kami. Urapilah pemimpin kami dari pusat sampai daerah. Ya Tuhan, inilah syafaat kami yang kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan. Firman Tuhan dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29 berbunyi, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya hai segenap bumi. Kita memberi diiringi Kidung Jemaat 287B, sekarang bersyukur. Sekarang beri syukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkah yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Jemaat dipersilahkan berdiri. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa sumber segala berkat, kami bersyukur bahwa semua yang kami persembahkan berasal dari tangan-Mu saja. Kami percaya persembahan ini dapat menjadi alat yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Kami percaya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama-Mu. Sertai kami dalam karya kami di hari yang akan datang. Kami berdoa kepada Bapa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dengan tetap berdiri kita akan menyanyikan nyanyian pengutusan dari nyanyian Kidung Baru 164, Kidung yang Merdu di Hatiku. Yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut ku bersama.
Saudara-saudara, arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung yaitu Kristus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mara